Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2023 tahun 2024. Nama Handriani SE, LPTK FKIP Universitas Lambung Mangkurat, NIM 233011721346. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Semua sehat? Sehat. Ya, baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan untuk supaya pembelajaran kita hari ini lancar ya. Karena kita diberikan kesehatan, diberikan rezeki, semua itu kita tidak lupa mengucap syukur. Mari silakan, Nak. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik, setelah kita berdoa, mari kita menyanyikan lagu nasional, lagu wajib. Karena kita bersyukur bahwa negara Republik Indonesia itu merdeka karena dipertahankan oleh para pejuang. Baik, silakan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Silakan duduk, Nak. Baik, selanjutnya Ibu ingin mengecek kehadiran kalian semua. Dipesti? Ya, terima kasih. Nur Asifa Mariati? Ya, terima kasih ya. Rizky Agibran? Benaya Sariwanu? Hadir. Ya, terima kasih. Mata Bunga Cantika? Hadir. Norma Yunita? Hadir. Azizah Ankira? Hadir. Gracia? Hadir. Amaina? Hadir? Hadir. Rakis? Hadir. Deloli? Hadir. Bagus ya namanya Deloli. Muhammad Gibral Harmadi Putra? Hadir. Ya. Gita Ariyanti Putri? Ya. Krisnanita? Raudia Nahru? Ya, berarti hadir semua hari ini ya. Gak ada yang sakit kan? Berarti bagus. Rajin. Baik, untuk mengingat materi minggu lalu, Ibu ingin menanyakan ya kepada kalian. Berarti kalau kalian bisa menjawab, berarti kalian memahami sudah materi kita minggu lalu. Karena sebelum kita melanjutkan materi minggu ini, hari ini kita harus memahami dulu materi minggu lalu. Bagaimana manusia mengukur skala prioritas kebutuhannya? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Jadi dengan cara menyusun tingkat urgensi, tingkat kepentingan yang harus dilakukan segera mungkin. Jadi itu yang saya tahu Bu. Terima kasih. Jawabannya bagus, sesuai berarti
paham ya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi yang kedua ya, pertanyaan nomor yang kedua, yaitu apa saja yang kita butuhkan saat menyusun skala prioritas? Saya, Bu. Jadi, yang kita butuhkan saat menyusun skala prioritas yaitu mempertimbangkan dalam membeli sesuatu, mengetahui kemampuan, mengetahui kesempatan yang dimiliki, serta mempertimbangkan tingkat kepentingan. Terima kasih. Baik, kita masuk ke materi hari ini, yaitu tentang kelangkaan. Baik, tentang materi kelangkaan. Kelangkaan, pengertian kelangkaan, kemudian faktor penyebab kelangkaan, dan cara mengatasi kelangkaan. Pengertian kelangkaan. Kelangkaan adalah suatu di mana jumlah sumber daya yang ada dirasakan kurang atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kemudian bukti keterbatasan sumber daya, ada sumber daya alam, air, hutan, hasil tambang. Kemudian sumber daya manusia, sumber daya modal, dan sumber daya kewirausahaan. Berarti bukti keterbatasan sumber daya itu ada 4. Sumber daya alam itu sendiri yang berupa air, hutan, hasil tambang. Kemudian yang kedua sumber daya manusia, dan yang ketiga sumber daya modal, dan yang keempat sumber daya kewirausahaan. Nah, ini adalah contoh atau potret dari kelangkaan gas LPG 3 kg. Kalian pernah nggak mengalami kelangkaan gas LPG? Pernah kan? Apa yang terjadi pada saat kelangkaan terjadi? Berarti ada hubungannya dengan harga. Karena apabila langka, susah dicari, maka harga akan naik. Nah, itu kenapa adanya harga naik? Salah satunya adalah karena kelangkaan. Kemudian, inilah kelangkaan yang terjadi. Apabila kelangkaan terjadi, maka masyarakat akan mengalami kesusahan. Ada kekeringan, kemudian harga sayur dan kebutuhan pokok naik. Nah, itu adalah satu pengaruh daripada kelangkaan. Kemudian masyarakat antri air bersih. Itu akibat apa kalau kelangkaan air bersih itu? Akibat dari alam atau bisa juga dari manusia itu sendiri. Kalau dari alam itu kalau kita musim kemarau, akan terjadi kelangkaan air ya di daerah-daerah yang pegunungan. Kemudian faktor penyebab dari kelangkaan. Apa faktor penyebab dari kelangkaan? Adalah pertumbuhan penduduk, kemudian kemampuan produksi, kemudian perbedaan letak geografis, lambatnya perkembangan teknologi, bencana alam, dan pandemi. Betul, itu adalah faktor penyebab dari kelangkaan. Kalian harus paham itu ya. Kenapa air bisa langka? Pasti kalian sudah berpikir, oh ini kemarin dijelaskan itu karena bisa pengaruh dari alam dan bisa pengaruh dari manusia itu sendiri. Manusia itu sendiri bisa membuat banjir. Bagaimana? Kenapa? Karena menebang pohon pun itu akan mengakibatkan banjir karena air itu akan ditahan oleh akar. Ya, kalau makanya kita ini Kalimantan ini rawan. Ya. Rawannya apa? Penebangan pohon, kemudian tambang batu bara. Itu nanti efeknya mana? Maksudnya kita ada di Kalimantan. Mudah-mudahan tidak ya, karena semakin majunya dunia, maka semakin maju juga segala sesuatu hal untuk mengatasinya. Kemudian cara mengatasi kelangkaan, yaitu bagaimana dengan kalian sendiri kalau cara mengatasi kelangkaan dengan menyusun skala prioritas, kemudian menghemat penggunaan sumber daya alam dan menjaga kelestarian alam. Salah satu contohnya untuk kalian sendiri, bagaimana menyusun skala prioritas. Bagaimana? Apa yang harus saya lakukan pada hari ini? Hari ini hari Sabtu misalnya. Apa yang harus saya lakukan hari ini? Salah satu contoh, kasih
kita untuk melakukan skala prioritas. Yang kalian anggap penting hari ini itu apa? Itu yang didahulukan. Itu salah satunya contoh ya. Nah, kita menonton lagi videonya, yaitu masalah kelangkaan. Ini yang akan diperjelas dengan video kelangkaan ya. Tentang warga Karawang Jawa Barat kesulitan mendapatkan gas melon atau gas 3 kg. Untuk mendapatkan tabung gas berukuran 3 kg ini warga harus mengantri berjam-jam dan berebut karena khawatir tidak kembali. Mengurangi peredaran tabung gas ukuran 3 kg di masyarakat desa Kuburan ini diproduksi warga Karawang Jawa Barat. Oman salah satu warga menggunakan pemesan gas kantin di Jogja dengan mendapatkan tabung gas berukuran 3 kg itu. Pasalnya tabung gas ini tidak mengejar harga mencapai 2 kali lipat. Biasanya yang pengumpul barang di mana tempat bicara Pak? Iya kan ini udah ada ada dulu ya. Iya. Ini kalau di warung ini berapa kan? Di warung ada gimana ini itu ada yang dua. Ya. Yang paling mahal berapa? 24 sampai 24.000 ya. Sementara itu mengantisipasi terjadinya aksi berburu gas pemilik bakaran gas di Beridoan menjaga 50 gas. Beridoan biasa maksimal membeli 200 gas, sementara Beridoan dengan harga maksimal 4 kali. Tidak dapat dengan satu barang dua dan biasa barang 2 atau 3. Kalau di mana bisa jadi kesalahan yang lain. Misalnya juga Ya, setelah kita menyaksikan video daripada kelangkaan LPG, kita dapat menyimpulkan ya dari pembelajaran video tadi. Maka oleh sebab itu kita membagi kelompok dulu ya, kelompok untuk memecahkan permasalahan yang ada. Baik, silakan dibagi kelompoknya sesuai kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, Ibu menyampaikan dulu cara kita menyelesaikan. Ibu memberi satu tugas untuk kalian ya. Gunanya kalian mengisi ini, ditulis namanya, kelompoknya, kemudian nanti kita akan melakukan presentasi ya. Setiap kelompok maju ke depan nanti menyampaikan hasil dari kelompoknya masing-masing. Nah ini jangan lupa ya, tulis namanya, kelompoknya. Ya, kerjakan ya, jangan lupa nama sama kelompoknya. Kemudian ini ada LKPD. LKPD ini adalah latihan untuk perorangan. Nah, untuk perorangan ini nanti kalian isi nama, ya, kalian jawab. Ini untuk memperjelas nanti kalian memahami tentang kelangkaan. Jawab pertanyaan ini sesuai dengan pemahaman ya. Setelah kalian melihat video pembelajaran tadi, kalian akan ditugaskan berkelompok untuk mengerjakan masalah yang ada, yang kita tayangkan tadi ya. Berarti jangan lupa ya, nama kelompok,
hari. Ini jangan lupa ya, karena nanti kalian akan dikumpulkan itu dan kalian akan presentasi. Ini menurut pendapat dosen memberi atas dilakukan, kalian tadi kan menonton kan, kemudian dijawab ini dari hasil penonton kalian tadi itu mungkin kalian sudah memahami kan. Nah, menurut pendapatmu berdasarkan gambar di atas apa yang harus dilakukan pemerintah? Dari gambar kelangkaan ini apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi kelangkaan? Ya, untuk mengatasi kelangkaan tadi kan sudah kita bahas di sana kan, ya? Dengan cara apa mengatasi kelangkaan tadi? Oke, paham? Ya, harus silakan. Ya, ya. Yang mana tadi? Berarti bagaimana cara mencegah kelangkaan? Nah, cara mencegah kelangkaan kan tadi sudah kita depan ya. Berarti sudah paham. Silakan tulis lagi. Ya, nanti yang akurat jawabannya karena akan kita bahas di depan. KPD-nya sudah yang satu-satu tadi sudah. Oh ya, ya, sip. Kerjakan ya. Kelompok 3 sudah selesai ya? Kita ngambil kelompok 1 dulu untuk melaksanakan presentasinya, untuk menyampaikan hasil dari pemecahan masalahnya. Baik, silakan. Berapa orang bisa? Ya. Baik, ini untuk kelompok 2 dengan 3, kelompok 1 akan mempresentasikan. Silakan dipresentasikan untuk masalahnya, kelompok 1. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya ingin memperkenalkan anggota kami dari saya sendiri, Raki Syaukin Abdul Putra. Teman saya sendiri Muhammad Ilham Abdul Putra. Saya Ratna, saya Adi Jalmira, saya Gracia Pauliani. Jadi kami akan mempresentasikan tentang kelangkaan yang sudah kami diskusikan di kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Menurut pendapatmu, berdasarkan gambar di atas, apa yang harus dilakukan pemerintah? Di sini jawaban kami adalah pemerintah harus memetakan wilayah yang saat ini mengalami kelangkaan sehingga ada upaya untuk mendistribusikan gas LPG 3 kilo ke setiap wilayah. Selain itu, memastikan distribusi gas LPG 3 kilo sesuai dengan jumlah dan harga yang telah ditetapkan. Baiklah, di sini kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi kelompok yang ingin tanya. Saya, perkenalkan nama saya Darli, saya dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, mengapa suatu barang menjadi langka? Ini memperjelas ya, pertanyaannya mengapa barang menjadi langka? Nah itu pertanyaannya, silakan kelompok 1. Baiklah, izinkan saya bertanya. Menjawab. Penyebab suatu barang langka. 1. Pertumbuhan penduduk. Dan ada juga terbatasnya sumber daya alam, musibah atau bencana alam, dan negara sedang perang. Ya, jawaban bisa diterima. Terima kasih. Silakan, terima kasih. Baik, setelah kelompok 1 menyampaikan permasalahan melalui presentasi, sekarang kelompok 2. Ibu persilakan untuk kelompok 2 maju ke depan menyampaikan hasil dari pengamatan kita tadi. Silakan. Ya, selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 2 yang baru dikatakan saya sendiri Benaya Sariwano.
Rasmana Priyati. Saya Muhammad Rizky Gibran. Saya Ejera Muslim. Saya Gawan Muslim. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tentang Penyebab faktor-faktor kecelakaan. nah, untuk faktor-faktor kelangkaan dari gas LPG sendiri itu adalah karena keterbatasan gas LPG yang terbatas dan terus digunakan mengakibatkan kebutuhannya semakin sedikit dan perlahan habis akibat memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas sedangkan ketersediaan gasnya sendiri terbatas. Sekian presentasi kami membuka sesi pertanyaan. Saya ingin memberi pertanyaan. Jadi kami dari kelompok 1 ingin bertanya apa yang dimaksud dengan kelangkaan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kesenjangan antara sumber daya ekonomi yang terbatas dan jumlah kebutuhan hidup yang tidak terbatas. Ya, itu diterima. Nah, sekian presentasi kami pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau ada yang kurang dipahami. Sekian dari kami. Terima kasih. Baik, selanjutnya kelompok 3 ya menyampaikan hasil dari diskusinya. Silakan kelompok 3, kelompok terakhir. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, tapi sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dipanya Indah Janwarita, saya Roda Dewi, dan saya Martandra Putri. Saya Delembi. Saya Andali. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan nomor 3. Bagaimana cara mencegah kelangkaan gas LPG 3 kg? Izin menjawab. Dengan cara menghemat penggunaan gas LPG 3 kg dan dapat memanfaatkan alternatif gas lain yaitu biogas sebagai pengganti gas LPG 3 kg. Ya, itu tadi jawaban dari pertanyaan yang telah kami diskusikan. Sebelumnya, apakah ada yang ingin bertanya? Terima kasih atas kesempatannya. Jadi pertanyaannya, mengapa kelangkaan dapat berdampak pada kenaikan harga? Oke, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Jawaban akan dijawab oleh Dewan. Oke, saya ingin menjawab. Barang atau jasa yang tidak tersedia dalam jumlah banyak, sementara mayoritas orang menggunakannya. Oleh sebab itu, barang tersebut mengalami kenaikan harga. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Sekian presentasi dari hasil diskusi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami pamit undur diri. Baiklah, presentasi kita hari ini sudah selesai dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, dari hasil karya presentasi tersebut, mari kita sama-sama menyimpulkannya. Ibu minta tolong untuk satu orang ya yang menyimpulkan dari semua pembelajaran kita pada hari ini. Ibu persilakan, siapa? Saya, Bu. Perkenalkan, nama saya Martandra Putri. Di sini akan saya sampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Di sini saya sampaikan untuk semua teman-teman sekalian dari semua anggota sudah luar biasa kerjasamanya, sudah luar biasa untuk memahami dan mempresentasikan materi kita kali ini yang tentang kelangkaan sebagai salah satu permasalahan ekonomi. Nah, di sini saya ucapkan terima kasih kembali juga kepada guru tercinta kita yang sudah memberikan materi luar biasa kepada kita. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Baik, setelah si Marta menyampaikan dan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, nanti kita anggap sudah selesai hari ini. Silakan kalian kembali ke posisinya masing-masing ya. Nah, dari hasil pembelajaran kita hari ini
pelajaran hari ini. Dan Ibu memberikan penilaian yang bagus untuk kalian. Ya, karena kalian aktif, mandiri dan bekerja sama serta bergotong royong dan berdiskusi. Kemudian, nah tugas yang Ibu berikan tadi sebagai KKPD tadi Ibu minta dikumpulkan ya. Tugas-tugasnya dikumpulkan. Ya. Mana lagi? Sudah? Ya, silakan dikumpulkan. Tugas-tugasnya. Oke. Nah, kita sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini masalah kelangkaan. Dan semuanya Ibu nilai sangat baik. Ya, kita mengikuti dengan sangat baik sekali dan sangat aktif. Untuk pelajaran minggu depan, kita akan masuk kepada pelajaran penawaran dan permintaan. Ibu harap minggu depan kalian sudah paham karena belajar di rumah ya. Sebelum kita materi permintaan dan penawaran minggu depan, kalian sudah paham ya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran, Ibu minta satu orang dulu untuk berdoa. Ayo, maju. Kita lanjut pelajaran pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita berdoa menurut agama Islam yang kita langsung berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, silakan duduk. Terima kasih. Pelajaran kita sudah selesai pada hari ini. Tidak lupa Ibu ucapkan terima kasih banyak ya untuk kalian. Kalian sudah semangat mengikuti pelajaran Ibu. Selanjutnya kita akan bertemu lagi pada minggu depan pada pokok bahasan penawaran dan permintaan.